Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Akusal atau apa ya? Bacanya gimana lah ya. Pokoknya katanya semangat Min. Makasih banyak ya Bang ya, udah support Mimin lewat Saweria. Semoga abangnya sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Yuk langsung aja ke videonya. Ketika diminta menghentikan penguasa Istana Awan Darah, Master Api Tenggelam langsung menyatakan keengganannya. Meskipun dia adalah anggota aliansi iblis, dia sebenarnya bukan berasal dari ras iblis. Sebaliknya, dia adalah pemimpin ras yang kuat. Penguasa Istana Awan Darah terkenal kejam, dan dia sebelumnya telah menghabisi 2 Universe Master. Dia jelas termasuk dalam jajaran Universe Master tingkat puncak. Master Api Tenggelam mungkin tidak lemah, tetapi jika dibandingkan, dia masih kalah dari penguasa Istana Awan Darah. Hanya untuk menundanya saja, perintah leluhur iblis mimpi. Lagi pula, kamu masih punya tubuh yang lain. Master Api Tenggelam berkata, aku mungkin memiliki tubuhku yang lain, tetapi orang tua ini tidak menunjukkan dirinya selama lebih dari 3 juta era. Tidak mungkin aku bisa memprediksi apa yang mampu dilakukannya. Jika tubuhku ini dimusnahkan, harta karunku akan jatuh ke tangannya juga. Selain itu, aku memiliki tanda lembah Zincang bersamaku. Master Api Tenggelam tidak mau mengambil risiko. Dia adalah pemimpin ras yang kuat. Seluruh ras bergantung padanya. Bahkan jika tubuhmu ini dimusnahkan saat penguasa Istana Awan Darah terbunuh, semua harta karunmu pada akhirnya akan dikembalikan kepadamu, kata leluhur iblis mimpi. Bahkan jika penguasa Istana Awan Darah selamat dari cobaan ini, berapapun kerugian yang kamu alami, aliansiku akan mengganti setengahnya. Kamu adalah Master Api Tenggelam yang terkenal. Mungkinkah kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri dari penguasa Istana Awan Darah? Baiklah, kata Master Api Tenggelam. Karena leluhur iblis telah berjanji, aku akan maju. Master Api yang tenggelam berhenti ragu-ragu. Dia berubah wujud menjadi cahaya dan segera mengejar penguasa Istana Awan Darah. Lo Feng dan Master Api Tenggelam tidak terlalu jauh jaraknya. Mungkin hanya beberapa puluh juta mil jauhnya. Penguasa Istana Awan Darah, tunggu sebentar. Sebuah suara menggelegar bergema di telinga Lo Feng. Lo Feng mencibir dan terus melangkah maju. Suara menggelegar itu berbicara lagi. Aku Master Api Tenggelam ingin berbicara denganmu. Jelaslah bahwa Master Api Tenggelam tidak benar-benar ingin melawan Lo Feng. Lagi pula, kekuatan teratas adalah mereka yang memiliki kebencian yang mendalam padanya. Secara pribadi, dia tidak memiliki permusuhan yang begitu besar terhadapnya. Tetapi selama dia dapat mengalahkannya, dia dapat mengklaim penghargaan atas pekerjaannya. Lebih baik lagi jika penguasa Istana Awan Darah terbunuh, lalu saat harta karun dibagi dan didistribusikan, Master Api Tenggelam secara alami akan dapat mengklaim bagiannya. Master Api Tenggelam, kau pikir aku sebodoh dirimu? Lo Feng menepisnya dengan ringan. Master Api Tenggelam begitu marah hingga dia terdiam sesaat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Tidak heran penguasa Istana Awan Darah memiliki musuh di seluruh alam semesta. Dia benar-benar karakter yang kejam. Tidak ada permusuhan di antara mereka berdua, tetapi dalam pertukaran kata-kata singkat ini, penguasa Istana Awan Darah telah dengan kasar memanggilnya bodoh. Bukankah ini penghinaan bagi seorang Universe Master seperti dirinya? Jika itu adalah makhluk agung lain yang mengatakan kata-kata yang sama, Master Api Tenggelam akan meraung marah dan bersiap untuk bertempur. Tetapi karena itu datang dari penguasa Istana Awan Darah yang terkenal kejam,
amarahnya menghilang dengan cepat. Bagaimanapun, penguasa Istana Awan Darah pada dasarnya memiliki sifat yang kejam. Jika tidak, bagaimana mungkin dia menyinggung berbagai kekuatan teratas di alam semesta? Satu terbang di depan, sementara yang lain mengejar di belakang. Master Api Tenggelam tertinggal jauh di belakang dalam pengejarannya. Pada saat yang sama, ia terus melapor kepada leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejutan untuk memberitahu mereka tentang situasi terkini. Penguasa Istana Awan Darah melarikan diri secepat yang ia bisa, kata Master Api Tenggelam. Aku tidak mampu mengimbanginya, jadi mengawasinya mungkin hanya sementara. Setelah beberapa saat, Lo Feng terbang langsung ke terowongan pusaran air. Dia telah memasuki terowongan pusaran air yang mengarah ke bintang asli nomor 6231. Berita dari aliansi iblis ini segera tersebar ke kalangan makhluk super, dan hanya butuh beberapa saat bagi berbagai pihak untuk mengetahui bahwa penguasa Istana Awan Darah telah memasuki bintang asli nomor 6231. 6 Universe Master dari aliansi wilayah utara terbang bersama di bintang-bintang asli. Pemimpin mereka adalah Master Sungai Bintang yang memiliki status tertinggi di aliansi wilayah utara. Meskipun ada total 12 Universe Master dari aliansi yang terlibat dalam operasi ini, 6 lainnya awalnya berada di bintang asli, dan dengan demikian melakukan perjalanan dari berbagai bintang asli tempat mereka berada untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Berhenti, perintah Master Sungai Bintang. 5 sosok menjulang lainnya berhenti di udara pada saat yang sama dan melihat ke arah star ruang hitam yang menjulang. Penguasa Istana Awan Darah telah meninggalkan bintang asli nomor 3129 dan telah melalui terowongan pusaran air untuk tiba di bintang asli nomor 6231. 5 Universe Master lainnya semuanya merasa bahwa segala sesuatunya tampak sangat suram. Dapatkan koordinat terowongan pusaran air yang mengarah ke bintang asli nomor 6231. Master Sungai Bintang meneriakkan perintahnya. Apa rute tercepat yang bisa diambil? Jika kita berkelok setelah melewati 8 bintang asli, waktu tempuh kita akan menjadi paling singkat. Seorang Universe Master angkat bicara. Kalau begitu, ayo kita berangkat, perintah Master Sungai Bintang. Berita itu menyebar yang memang menyebabkan banyak ketidakpuasan di antara berbagai kekuatannya mengincar nyawa dari penguasa Istana Awan Darah. Tetapi mereka semua juga sudah kehabisan akal. Setiap bintang asli memiliki total 10.081 terowongan pusaran air. Ini adalah masalah terbesar dalam hal memburunya. Mungkin inilah yang diharapkan oleh penguasa Istana Awan Darah ketika dia muncul di bintang-bintang asli. Sosok menjulang tinggi dari Master Api Tenggelam juga melewati terowongan pusaran air dan memasuki bintang asli lainnya. Dia baru saja melangkah masuk dan belum mengendalikan waktu dan ruang untuk melakukan pencariannya. Master Api Tenggelam melihat sekeliling dengan heran. Dia dapat melihat bahwa pada jarak sekitar 60 juta mil jauhnya, kabut hitam tak berujung menyelimuti udara. Di tengah kabut hitam itu, sebuah istana kuno tampak samar-samar. Dan di depan istana itu, sebuah sosok berdiri tegak, diselimuti oleh kabut hitam. Sosok itu tampak samar-samar. Itu Istana Awan Darah. Master Api Tenggelam langsung mengenali harta karun terkenal itu. Istana Awan Darah adalah harta karun sejati tipe istana terbang tingkat atas. Istana ini satu tingkat lebih tinggi dari Istana Serigala Langit. Kekokohannya tak tertandingi, bahkan terugat di alam semesta akan kesulitan untuk menimbulkan kerusakan pada Istana Awan Darah. Istana ini dapat melepaskan kabut hitam di area sejauh ratusan miliar mil jauhnya. Kombinasi kabut hitam yang bertahan dan istana yang menjulang tinggi, itulah Istana Awan Darah. Dengan manfaat Istana Awan Darah, seseorang dapat terus-menerus menghindari kematian. Penguasa Istana Awan Darah tidak melarikan diri. Master Api Tenggelam diam-diam terkejut. Master Api Tenggelam, apakah kamu takut?
kabut hitam tiba-tiba menyebar dan menyelimuti Master Api Tenggelam saat sebuah suara bergema. "Sudah lama sekali sejak aku bertarung. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk melawanku." Master Api Tenggelam meraung marah. Penguasa awan darah ini mengabaikannya tanpa sedikit pun rasa hormat. Suara penguasa istana awan darah terdengar dari seberang. "Seperti yang diduga, kamu sama sekali tidak punya nyali. Kalau begitu, aku akan meninggalkanmu di sini." Master Api Tenggelam berkata. "Penguasa awan darah, jangan terburu-buru melarikan diri jika kamu benar-benar punya nyali." Penguasa awan darah melambaikan tangannya dan menyimpan istana awan darah dalam sebuah shuttle panjang yang dipegangnya. Kemudian dia menyerbu dengan cepat. "Akan kubiarkan kamu merasakan keperkasaanku," kata Master Api Tenggelam. Master Api Tenggelam memegang 2 palu besar. 9 tentakel di kepalanya menyala dengan lebih banyak api saat dia meraung. Lo-Fong menyerbu dengan kecepatan tinggi sambil memegang shuttlecock panjang di tangannya. Pada saat yang sama, dia mendesah dalam hati atas kenyataan bahwa dari 100 juta rasi alam semesta, sejumlah besar makhluk hebat, terutama makhluk super, memegang palu sebagai senjata mereka. Jaraknya hingga 60 juta mil terpisah, namun keduanya melesat ke arah satu sama lain dan berhadapan muka dalam sekejap mata. "Awan darah, saatnya kamu mati," teriak Master Api Tenggelam. Satu serangan dengan palunya dan stabilitas ruang di sekitarnya akan hancur seperti kaca yang retak. Lo-Fong berpegangan pada menara bintang yang telah disamarkan oleh mutiara awan darah, berubah bentuk menjadi pesawat ulang-alik yang panjangnya lebih dari 1800 mil. "Ajalmu akan menjemputmu," kata Lo-Fong. Lo-Fong menatap lawannya dari jauh. Kekuatan dewa di seluruh tubuhnya sudah terbakar dan mengalir deras ke dalam pesawat ulang-alik panjang yang dipegangnya. Hingga hari itu, Lo-Fong hanya bisa memahami sepenuhnya level pertama dari pahatan rahasia rumit di Menara Bintang. Dia mungkin sudah hampir memahami sepenuhnya level kedua, tetapi dia masih sedikit kurang dari selesai. Jadi dia tidak bisa sepenuhnya mengaktifkan kekuatan di level kedua. Ini pada gilirannya akan mengharuskannya untuk mengkonsumsi lebih banyak kekuatan dewa, karena kekuatan di level pertama tidak sekuat level kedua. Dia mengaktifkan pesawat ulang-alik panjang Menara Bintang. Dengan pesawat ulang-alik panjang itu, Lo-Fong menggunakan teknik pamungkasnya sebagai seorang Universe Master, yaitu cahaya darah. Karena kecepatannya sangat cepat, tidak mungkin kedua palu dewa milik Master Api Tenggelam dapat menangkis pukulan itu. Pesawat ulang-alik cahaya berwarna merah darah itu menembus tepat ke dada Master Api Tenggelam. Master Api Tenggelam menggertakkan giginya dan menghantamkan palu dewa miliknya ke tubuh penguasa istana awan darah. Keduanya bangkit ke arah yang berlawanan. Master Api Tenggelam sudah menduga akan ada beberapa perubahan pada penguasa istana awan darah karena dia sudah tidak terlihat selama lebih dari 3 juta era. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa penggunaan harta karun sejati yang baru, Long Shuttle, akan menghasilkan kecepatan yang begitu cepat. Dia mungkin tidak cukup siap, ini terlalu cepat. Master Api Tenggelam masih terkejut, layak menyandang gelarnya, yaitu penguasa istana awan darah. Mengingat ukuran tubuh dewaku, dia masih bisa membuatku kehilangan 1% darinya. Kemampuannya tentu saja termasuk dalam daftar puncak Universe Master. Aku tidak akan membiarkannya menyerang tubuh dewaku secara langsung lagi. Keduanya terus bertukar pukulan, hanya menggunakan senjata mereka untuk bertarung. Kekuatan yang tersisa setelah menangkis serangan senjata itu tentu jauh lebih lemah. Tetapi setidaknya, luka-luka itu murni luka fisik. Tidak ada senjata lain yang membantu mereka menghindari pukulan satu sama lain. Armor kekuatan sungguh luar biasa, pikir Lo-Fong. Armor itu dapat mengurangi dampak serangan hingga 1/10.000, sehingga satu pukulan palu itu praktis tidak akan berbahaya bagi tubuh dewaku. Aku dapat pulih dalam waktu singkat. Lo-Fong melihat shuttlecock panjang yang dipegangnya. Ini tidak diragukan lagi, adalah harta karun sejati yang tertinggi. Aku hanya mengaktifkan level pertama untuk menggerakkan harta karun sejati yang tertinggi. Jadi harta karun sejati yang tertinggi itu hanya melepaskan sebagian dari kekuatannya.
Meskipun demikian, itu sudah lebih kuat daripada pukulan terhebat yang kulakukan selama pertarunganku dengan Master Ban sebelumnya. Lo Feng telah mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk pertarungan ini. Bagaimanapun, armor kekuatan lebih kuat dalam hal pertahanan dibandingkan dengan Beast God Armor. Penguasa Istana Awan Darah, aku menghormatimu, teriak Master Api Tenggelam. Tapi kamu sudah kehabisan perubahan. Lo Feng tertawa. Siapapun bisa meniup trompetnya sendiri. Lo Feng dan Master Api Tenggelam terus bertukar pukulan. Master Api Tenggelam mengerahkan segenap tenaganya untuk menangkis pukulan Lo Feng. Palu dewa pertama gagal melakukannya, tetapi palu kedua berhasil. Meskipun hanya sedikit, Master Api Tenggelam benar-benar terlempar oleh kekuatan serangan Lo Feng. Menara bintang terlalu kuat, pikir Lo Feng. Kurasa aku hanya menggunakan sebagian kekuatannya. Sebelumnya, saat aku melawan Master Ban, aku mendapat dukungan tambahan dari Am Semesta Mini milikku. Tetapi yang bisa kulakukan hanyalah menekannya. Sekarang, aku benar-benar menginjak-injak Master Api Tenggelam. Lo Feng dapat merasakan dahsyatnya kekuatan menara bintang. Setiap tusukan begitu cepat dan menakutkan, dan setiap benturan mampu membuat Master Api Tenggelam terlempar kejauhan. Ini adalah penindasan dan penghinaan total terhadap lawannya. Hal ini memberi Lo Feng rasa senang dan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengenai level kedua dari ukiran rahasia, Lo Feng hanya berjarak 1 jari dari pemahaman penuh. Selain itu, ia telah memahami bentuk kelima dari jalan dewa binatang sebelumnya ketika ia berada di bintang asli. Jadi ia cukup mahir dalam mempelajari gambar-gambar ukiran rahasia. Sekarang, dalam kondisi pikirannya saat ini, pada pertukaran pukulan ke-35 antara dirinya dan Master Api Tenggelam, ia tanpa sadar telah mengaktifkan level kedua dari patung ukiran rahasia secara keseluruhan dalam sepersekian detik. Lo Feng benar-benar mengabdikan dirinya untuk menghabisi, dan dia sangat bersemangat. Dia berhasil menembus batas dan benar-benar memahami ukiran hukum tingkat kedua di Menara Bintang. Setelah mendapatkan Menara Bintang, Lo Feng telah mengikuti jalur gambar ukiran untuk memahami misteri di balik Menara Bintang. Dia tahu dengan jelas bahwa Menara Bintang adalah kartu andalannya. Lo Feng telah menciptakan teknik seperti level Mountain, Golden Mountain, dan Cahaya Darah karena inspirasi sementara. Dan Lo Feng bahkan tidak mempelajari level kedua dari Sayap Sawu, meskipun itu lebih mudah daripada level kedua dari Menara Bintang. Lo Feng terus mempelajari misteri Menara Bintang. Itu bahkan lebih sulit daripada menciptakan teknik pamungkas para Universe Master. Sampai hari ini, dia menjelajahi alam semesta dengan menyamar sebagai penguasa Istana Awan Darah, dan dia mampu memukul seorang Universe Master. Ini adalah kali ke-35 Lo Feng bertukar pukulan dengan Master Api Tenggelam. Tidak heran, dia benar-benar menekanku, pikir Master Api Tenggelam. Dia adalah penguasa Istana Awan Darah, namun aku bisa menahannya. Aku bisa menahan setiap serangannya, dan serangan itu hanya menghabiskan sedikit tubuh dewaku. Aku bisa menahannya sampai para Universe Master lainnya tiba. Lo Feng memicu Menara Bintang tingkat kedua. Pesawat ulang-alik yang tadinya hanya ribuan mil panjangnya segera menjadi puluhan ribu mil panjangnya. Dan Lo Feng harus menjadi lebih besar agar merasa nyaman memegang pesawat ulang-alik sebesar itu. Master Api Tenggelam membuka matanya lebar-lebar, dan antena di kepalanya mulai terbakar. Ini mustahil. Dia meraung dan menaruh palu dewanya di depannya, seolah-olah hendak membentuk tembok. Kekuatan dari serangan itu membuatnya ketakutan. Kekuatan itu segera menghancurkan armor harta karun sejati tingkat atas, dan tubuhnya bergetar. 32% tubuh dewaku hilang. Master Api Tenggelam terkejut. Dia adalah seorang Universe Master. Dia memiliki tingkat gen kehidupan lebih dari 1000 kali. Selain itu, dia juga mengenakan baju besi harta karun sejati tingkat atas dan memiliki tubuh dewa yang tingginya lebih dari 600 mil. Namun, 32% dari tubuh dewanya telah dikonsumsi dengan satu serangan. Master Api Tenggelam terpental, dan Lo Feng mengikutinya seperti sambaran petir. Bagaimana dia bisa begitu kuat?
Tanya Master Api Tenggelam. Menyadari tubuh dewanya sudah tinggal 29%. Dia mentransmisikan suaranya, melihat makhluk berdarah itu berlari ke arahnya dan berkata, "Aku tidak menyangka penguasa Istana Awan Darah menjadi lebih kuat. Tidaklah memalukan jika tubuhku ini mati di tangan penguasa Istana Awan Darah." Setelah ledakan, tubuh Master Api Tenggelam musnah. Lo Feng mengulurkan tangannya dan mengambil cincin dunia, palu raksasa, baju besi harta karun sejati tingkat atas, dan sebuah kacang hijau ke dalam cincin dunianya. Kemudian, dia terbang menjauh seperti jejak cahaya. "Aku telah menghabisi seorang Universe Master," kata Lo Feng. Tapi dia belum sepenuhnya mati. Bagaimanapun, dia adalah Universe Master yang memiliki tubuh lain. Tingkat ukiran kedua dapat menyaingi teknik akulah alam semesta. Dan setelah ukiran tersebut digabungkan dengan menara bintang, kekuatannya jauh lebih kuat daripada teknik akulah alam semesta. Kekuatan dahsyat tiba, dan bintang asli berhasil dikendalikan. Reruntuhannya berhasil dipulihkan sepenuhnya. Para Universe Master ada di sini. Lo Feng segera menyadari bahwa mereka hanyalah kelompok pertama. Mereka akan diikuti oleh banyak orang lainnya. "Penguasa Istana Awan Darah, jangan lari. Siapa kamu beraninya berteriak padaku?" Lo Feng tertawa terbahak-bahak. Dan portal pusaran air itu pun muncul. Ia terbang ke arah portal itu dan masuk ke dalamnya, meninggalkan bintang aslinya dan tiba di bintang lain, di dalam wilayah rahasia Master Api Tenggelam. "Sayang sekali," kata Master Api Tenggelam. "Aku memilih gunung berapi sebagai tubuhku, dan memang ditakdirkan untuk bergerak dengan susah payah. Kalau tidak, tubuh asli 9 api milikku tidak akan terbunuh semudah itu." Ia beruntung saat berpetualangan di alam semesta sebagai penguasa sektor dan dianugerahi tubuh kedua oleh alam semesta. Ia telah membiarkan tubuh lain dan akhirnya memilih gunung berapi yang sangat besar. Akan tetapi, semakin besar tubuh dewa, semakin sedikit fleksibilitas yang dimilikinya. Tubuh dewa ini sangat tidak fleksibel sehingga terlalu sulit untuk terbang. Tubuh dewa ini bahkan tidak dapat bergerak sesuai keinginannya sendiri. Seperti pohon dunia, meskipun dapat bergerak, ia tetap berada di pulau itu. Bagaimanapun, penguasa Istana Awan Darah itu memang kuat, katanya. Dia mengesankan. Dia menekanku sepanjang waktu, dan pesawat ulang-aliknya membongkar ruang di sekitarnya dan mengubahnya menjadi pusaran air. Apakah itu teknik yang lebih kuat? Master Api Tenggelam merasa bahwa serangan itu berbeda dengan serangan yang pernah ia hadapi sebelumnya. Mungkin seorang Universe Master akan mati kali ini. Ia telah menghabisi 2 Universe Master di masa lalu. Apakah ia akan menghabisi yang ketiga kalinya? Pada bintang asli nomor 8625, di langit luas di lautan, penguasa Istana Awan Darah atau Lo Feng terbang di udara dengan kecepatan tinggi. Di dalam cincin dunianya, berbalut baju sirah hitam dengan satu tanduk di dahinya. Lo Feng berdiri di tanah luas dan memandangi barang jarahan di hadapannya. Harta karun sejati berupa sepasang palu dewa raksasa. Harta karun sejati tingkat atas berupa sepotong baju sirah sederhana dan bersahaja. Harta karun sejati berbentuk benih hijau dan cincin dunia. Lo Feng menatap harta karun sejati dan cincin dunia di hadapannya dan membagi 5 aliran kekuatan ilahi sekaligus. Yang 2 di antaranya langsung masuk ke palu ilahi harta karun sejati, dan 2 lagi masuk pada baju sirah harta karun sejati dan benih hijau. Yang terakhir menembus cincin dunia. Master Api Tenggelam ini benar-benar sosok yang unik. Mengumpulkan beberapa harta karun sejati ini dan memberi cap kehidupan pada setiap harta karun tersebut. Bahkan harta karun tersebut lebih dari setengahnya diberi cap kehidupan. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Di seluruh jagat raya, aku mungkin bukan yang terkuat. Makhluk-makhluk tertinggi jagat raya semuanya jauh lebih kuat daripada aku. Mereka yang sebanding denganku banyak sekali. Mereka semua adalah penguasa jagat raya di tingkat puncak. Meskipun dengan menara bintang, aku mungkin paling-paling sebanding dengan mereka, tetapi setidaknya aku berada di peringkat puncak jagat raya yang luas ini.
Catatan pertempuranku kali ini menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan guru pemimpin kota primal, bahwa aku telah seperti menjadi Universe Master. Lo Feng terus dengan paksa memecahkan jejak kehidupan itu sambil menunggu dengan penuh harapan. Jejak kehidupan harta karun itu terus-menerus retak dan dibersihkan satu demi satu. Setelah sekitar setengah jam, pandangan Lo Feng tertuju pada sebuah gunung tempat tumpukan material yang sangat banyak. Kekuatan ilahinya segera mengunci salah satu objek di antara tumpukan itu, sepotong pilar kristal ungu yang perlahan melayang ke atas. Seluruh pilar kristal itu dipenuhi dengan diagram ukiran rahasia. Pilar itu sedikit berbeda dari yang lain, dan diagram itu mengkonfirmasi keraguan Lo Feng. Lembah Sincang. Lo Feng mengerutkan kening lalu tertawa. Keberuntunganku tidak seburuk itu. Selama pembukaan bintang-bintang asli, kuil disambiguasi adalah salah satu harta karun terbesar yang pernah muncul. Namun ada beberapa harta karun yang satu tingkat lebih rendah dari kuil disambiguasi. Salah satunya adalah Sungai Pedang Luo yang kelahirannya sudah selesai. Ada juga beberapa kuil harta karun yang mungkin telah muncul tetapi belum terbuka. Kuil disambiguasi adalah salah satu yang belum membuka pintunya. Dan Lembah Sincang juga merupakan tempat dengan harta karun tersembunyi. Meskipun telah muncul, itu belum terbuka. Lo Feng juga mengetahui informasi tersebut. Jadi dia mengenali pilar kristal itu sebagai tanda Lembah Sincang. Dengan sekali lihat, pada titik ini, berita terbunuhnya salah satu tubuh Master Api tenggelam dengan cepat menyebar hingga ke petinggi berbagai kekuatan teratas di alam semesta. Master Api tenggelam telah merilis berita mengatakan bahwa kekuatan penguasa Istana Awandara sekarang jauh lebih kuat daripada 3 juta era yang lalu, dan dia telah mengganti senjata harta karun sejatinya menjadi shuttle panjang. Tujuan tercapai, gumam Lo Feng pelan. Saatnya kembali ke negara dewaku. Dan bagaimana caraku kembali? Selama ini, Lo Feng terbang dengan spontan. Ada kalanya dia berada di dekat terowongan pusaran air yang mengarah ke dunia luar, tetapi dia tidak melewatinya karena dia mengerti bahwa rute yang begitu jelas kemungkinan akan membawanya langsung ke penyergapan yang dilakukan oleh makhluk agung di luar terowongan pusaran air. Tepat saat Lo Feng sedang memikirkan bagaimana ia harus meninggalkan bintang asli untuk kembali ke negara dewanya, ia tiba di sebuah terowongan pusaran air. Lo Feng melangkah melewatinya tanpa berpikir 2 kali. Penguasa Istana Awandara, jangan kabur. Lo Feng baru saja melangkah ke alam semesta yang luas ini ketika ia melihat 6 sosok yang jauh. Mereka sebenarnya berjarak kurang dari 60 juta mil darinya. Pemimpin kelompok itu adalah kekosongan gelap yang terdistorsi, sementara 5 sosok menjulang lainnya semuanya memancarkan aura yang luar biasa. Lo Feng mengenali mereka pada pandangan pertama. 6 Universe Master di hadapannya. 5 di antaranya mungkin cukup kuat dan terkenal, tetapi dengan menara bintang di tangannya, mereka bukanlah ancaman bagi Lo Feng. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah pemimpin kelompok itu. Master Sungai Bintang. Lo Feng angkat bicara. Penguasa Istana Awandara. Kekosongan gelap itu mengirimkan suara sebagai tanda terima kasih. Kamu dan aku untuk pertama kalinya kita bertemu langsung. 2 kali sebelumnya aku memburumu, tetapi setiap kali aku ingin memburumu kamu berhasil melarikan diri. Kali ini aku lebih beruntung. Aku benar-benar bertemu denganmu. Tiba-tiba cahaya bintang yang tak berujung menyelimuti seluruh bintang asli, sementara kekuatan dahsyat mengikat semua sudut dengan menyelimuti area tersebut. Ini tidak lain adalah harta karun sejati tipe domain tingkat atas. Lupakan saja soal melarikan diri, kata kekosongan gelap yang menjulang tinggi itu. Ku dengar dari Master Api tenggelam bahwa kamu sangat kuat. Aku ingin melihat sendiri apakah kamu mampu melarikan diri dariku hidup-hidup. Dugaanku, kamu seharusnya masih bisa melarikan diri dari pengumpulan kami kali ini. Lo Feng melihat dari jauh namun tetap menjaga kewaspadaannya. Karena di samping reputasi Master Sungai Bintang dalam hal kekuasaan, status, dan reputasi, dia tidak kalah dengan guru Lo Feng, yaitu pemimpin kota kekacauan primal. Ini jelas merupakan salah satu individu peringkat teratas dalam daftar Universe Master. Bahkan Truga tidak akan bisa menghabisi Master Sungai Bintang dengan mudah.
Semua fakta ini adalah bukti bahwa seorang Universe Master peringkat atas. Oke guys, sampai sini dulu. Sebelum berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih. Nggak kerasa mau 30 menit ya episode kali ini. Panjang banget teman-teman.